Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Faqala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi fid darain amin. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Amma ba'du, segenap kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran tak terhingga, menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia dengan segala kemampuan yang ada, baik terdapat di dalam diri kita maupun yang ada di alam semesta. Dengan lisan kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semua senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Beliau adalah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak mengucapkan selawat kepadanya, kita berharap kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Tanpa terasa perjalanan waktu telah mengantarkan langkah kita pada hari ini, hari yang ketiga bulan Muharram 1445 Hijrah. Kita bersyukur kepada Allah sembari berharap dan berdoa. Bersyukur karena Allah menyampaikan kita dapat menuntaskan 1 tahun penuh hijrah 1444 Hijriah, dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu setidak-tidaknya sampai awal hari yang ketiga hari ini. Lakukan selama tahun 1444 Hijriah kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari dan waktu kita di tahun 1445 Hijriah ini dengan kualitas amal dan kuantitas yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian kita berharap kita termasuk orang rabih, orang yang beruntung dan beruntung. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Siapa orang yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini, kualitas iman, amal soleh dan akhlakul karimahnya lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, maka itulah orang yang rabih, orang yang beruntung. Jadi petani ingin punya untung, jadi pedagang ingin punya bati, jadi apapun, tidak ada seorang pun ingin jadi orang rugi.
Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang sama saja kualitas amal solehnya, kualitas keimanannya, amal soleh dan akhlaknya sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan hari-hari sebelumnya, dengan bulan-bulan sebelumnya, sebetulnya dia orang tertipu. Tidak seorang pun di antara kita yang mau ditipu oleh orang lain, apalagi ditipu oleh Allah, ya. Ditipu oleh orang, apalagi zaman sekarang ya banyak tipuan ya. Dijanjiin kita dapat mobil, berita jadi HP itu ya. Kalau kita tidak hati-hati itu bisa terjebak tuh. Menjanjikan sekali. Bahkan ada surat-suratnya dikirimin kita. Mempalsukan keterangan Kapolda kan namanya apa, macam-macam itu. Ya. Biayanya murah sekali. Yang penting ada ongkos untuk mengeluarkan dari dealer saja. Tidak mahal, cuma 5 juta. Bayangkan harga mobil yang ditawarkan 350 juta. Tergiurlah kita. Tetapi kalau tergiur maka kita tertipu. Setelah tertipu, menyesal pula kita. Nah, nggak ingin kita tertipu. Sebetulnya orang tertipu itu ya kita-kita juga yang tidak mau meningkatkan kualitas amalnya. Tahun kemarin subuhnya tidak pernah, tahun sekarang sama juga. Misalnya, berarti tidak ada peningkatan. Tahun kemarin sholat jemaahnya kadang-kadang, tahun ini juga lebih kadang-kadangnya. Ya sama juga itu. Orang tertipu juga. Yang lebih rugi adalah wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk, lebih rendah kualitas kebaikannya dari hari, bulan, tahun sebelumnya, sebetulnya dia orang terlaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan bergantinya tahun, usia bertambah, umur berkurang. Yang saya maksud dengan usia apa? Jatah hidup yang sudah dihabiskan. Mami, berapa jatah hidup sudah dihabisin, Mi? 5. Ustadz, berapa jatah hidup sudah dihabisin? 34. Mami berapa, Mi? 62. Wah, itu sudah lewat usia aglabiah itu. 62 sudah dihabis. Itu usia namanya. Jatah hidup yang sudah dihabiskan dari semenjak lahir sampai sekarang itu usia namanya. Sisanya namanya umur. Sesuatu yang harus dimakmurkan untuk amal soleh. Kalau kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang pertama beriman kepada Allah. Jadi yang memakmurkan sisa hidupnya itu sebenarnya sisa hidup yang diberikan oleh Allah harus dimakmurkan, dimaksimal dan optimalkan dalam kebaikan dan kebaikan. Kalau saya tanya sekarang, berapa sisa umur Bapak? Sisa umurnya berapa, Pak? Pak, berapa sisa umurnya, Pak? Nah, itu jawaban yang benar. Nggak tahu kita sisanya itu. Yang harus dimakmurkan ini kita tidak tahu berapa sisanya. Karena kita tidak tahu sisanya, harus sedapat mungkin kita gunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Ya, supaya ada nilai lebih kualitasnya. Sebab kalau kurang nanti timbangan di akhirat kualitasnya itu, ya disebutkan dalam Al-Qariyah itu. Ya. Apa kata itu? Narun hamiyah. Oh, mereka akan masuk di neraka hawiyah itu. Ya, kita tidak mau begitu tuh. Karena itu ya jemaah sekalian, mari kita lebihkan. Dalam sehari semalam kita diberikan waktu 24 jam.
Dalam sepekan kita diberi waktu sebanyak 7 hari. Dalam sebulan kita diberi waktu berapa hari? 29 atau 30 hari. Dalam setahun kita diberi waktu 12 bulan. 12 bulan. Dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, mungkin juga dari keluarga yang sama. Ternyata kualitas hidup tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena berbeda cara memaknai dan manfaatkan setiap waktu yang dimiliki. Dalam sehari semalam kita diberi waktu sholat fardu sebanyak 5 kali. Kesempatan berjemaah untuk 5 waktu juga sama. Tapi tidak semua orang kesempatan sholat berjemaahnya dalam sehari semalam itu 5 kali. Tidak sama. Nah, saya tanya Bapak deh. Kemarin berapa kali dapat sholat jemaahnya Pak? Kemarin, hari apa kemarin tuh? Hari Kamis. Berapa hari dapat jemaahnya? Nggak apa-apa kalau sekali-sekali bilang. 5 kali, Masya Allah. Siapa yang dapat 5 kali kemarin? Ayo angkat tangan. Wah malu kata. Jangan-jangan cuma Bapak ini saja yang dapat 5 kali ini. Bapak berapa kali kemarin Pak? Alhamdulillah. Oh ternyata. Pak Haji Alim berapa kali kemarin? Sama 5. Oh hebat. Berarti semuanya 5 kali. Insya Allah amin. Kalau ternyata ada yang nggak usah ngangkat tangan. Masya Allah tabarakallah. Diberi waktu kita kesempatan 5 kali sama itu. Ya dalam sehari semalam itu ada tambahan sholat sunat namanya qabliyah ba'diyah. Ada sholat rawatib maksimal berapa? 22 rakaat. Ayo siapa yang dapat 22 rakaat kemarin? Nggak tahu ngitungnya ini. Kalau 22 berarti ada yang muakkad, ada yang gair muakkad. Yang muakkad ada 10, yang gair muakkad ada 12. Yang muakkad mana? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, berarti sudah 4 tuh. 2 rakaat sesudah zuhur, berarti sudah berapa tuh? 6. 2 rakaat setelah maghrib, berarti 10. 2 rakaat sudah isya, berarti salah tadi. 10 ya, salah hitung, tapi betul nyebutnya. 2 rakaat sebelum subuh 2, 2 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat sudah zuhur 6, 2 rakaat setelah maghrib 8, 2 rakaat sesudah isya 10. 10 yang muakkad, yang diperkuat, yang ditegaskan. Nabi tak pernah meninggalkan, kita tak pernah mengerjakan. Nah, itu. Nabi tak pernah meninggalkan, kita tidak pernah mengerjakan. Jangan. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan, setidak-tidaknya kita jarang meninggalkan. Setidak-tidaknya itu paling bagus itu. Saya ulangi lagi. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabliyah, kita sekurang-kurangnya jarang meninggalkan itu. Jangan tidak pernah mengerjakan itu. Jangan. Nabi tidak pernah meninggalkan, kita malah tidak pernah mengerjakan. Padahal sunnah Nabi. Ya, papa kawin 2, 3, 4 ya, sunnah Nabi itu ya. Gitu. Papa sunnah Nabi yang wajib bagi Nabi tidak mau. Apa sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Sholat tahajud, dapat tahajud. Ayo dapat tahajud. Masya Allah. Siapa yang keberatan tidak dapat berjemaah? Ayo angkat tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan keberatan pada diri kita sendiri. Ya, berjemaah. Merasa menyesal tidak dapat qabliyah subuh. Mengapa menyesal? Sebab Nabi katakan sebelum nanti di akhirat menyesal. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut sholat sunat fajar atau sholat qabliyah subuh itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Itu lisan Nabi yang bilang begitu. Percaya tidak ini? Percaya tidak? Percaya tidak? Tidak percaya? Percaya. Nah, percaya tinggal dibuktikan. Ayo, buktikan. Jangan sampai ketinggalan sholat qabliyah subuhnya. Kalau qabliyah subuhnya saja tidak ketinggalan, pasti sholat subuh juga tidak akan terlambat. Nah, itu maksudnya. Maka dalam rangka ingin jadi orang rabih,
ingin agar hari ini lebih baik. Lebih baik apanya? Kualitas keimanan kita. Baiknya kualitas iman akan dibuktikan dengan pengamalan kebenaran rukun Islam. Berapa rukun Islam yang wajib kita amalkan? 5. 1, mengucap 2 kalimat syahadat. Orang sholat pasti ngucapin 2 kalimat syahadat. Pasti ya? Kalau sholat 5 waktu berapa kali bapak-bapak ngucapin 2 kalimat syahadat? Hah? 10 kali? Coba dihitung kalau 10. 11. Sholat 5 waktunya saja nih, maksud saya. Sholat 5 waktunya saja. Berapa kali ngucapin 2 kalimat syahadat? 9 ya? Bagaimana hitungnya? Tahiyat ya, tahiyat. Subuh berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Sekali. Zuhur berapa kali? 2 kali. Udah berapa? 3 tuh ya? Asar berapa kali? 2. Berarti sudah berapa? 5. Maghrib berapa kali? 2. Berarti sudah 7. Isya berapa kali? Berarti 9. Ternyata 9 ya. Masya Allah. Kalau ada ujian pilihan ganda ya, jawabannya 5, 7, 9, 10, 11. Banyak yang salah juga ya. Apa ini enggak sholat orangnya? Sholat, cuma tidak dipikirkan sholatnya berapa itu, tidak dihitung. Para ulama menghitung berapa kali kita mengatakan Allahu Akbar, dihitung oleh para ulama ya, dalam sholat dihitung. Karena mereka itu begitu telitinya dihitung supaya kita mempelajari dan mengetahuinya juga itu ya, walaupun bukan yang pokok ya. Jangan sampai cuma tahu ngitung tapi tidak pernah dipakai. Nah, ini yang repotnya ya. Pandai menghitung, ilmunya lebih dari cukup tapi makainya tidak. Nah, ini orang yang praktekum ini tetapi tidak dihitung gitu. Ini tidak mungkin ya meninggalkan sholat 5 waktu ini. Cuma kadang-kadang kalau ngitung nggak dihitung juga itu ya. Masya Allah. Memang sama Allah jangan perhitungan ya. Sama Allah jangan perhitungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tadi, maka kita mulai dari mempraktekkan kebenaran rukun Islam ini. Mengucap 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat 5 waktu, dan ini yang paling pokok. Untuk itu kualitas sholat ditandai dengan bahwa orang yang baik sholatnya itu adalah orang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kata-kata khusyuk ini memang banyak para ulama tidak menerangkan definisinya. Termasuk Imam Ghazali tidak menerangkan namanya khusyuk ini. Tapi sebagian ulama menyebut namanya khusyuk. Al-khusyu'u hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hadirnya hati, matinya raga. Apa maksudnya? Hadirnya hati maksudnya antara yang diucapkan dengan yang dipikirkan seirama, sejalan. Mulutnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, terlintas dalam pikiran dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terngiang-ngiang dalam pikirannya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan diterjemahkan, bukan. Kalau harus diterjemahkan, apalagi diucapkan terjemahannya, batal sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu setelah itu dia mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gimana salatnya? Kenapa batal? Hah? Karena ngomong pakai bahasa Indonesia, batal salatnya. Ya. Bukan pula diiyang-iyangkan, dihadirkan pikiran setelah baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan dulu. Diterjemahkan dalam hatinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dia dalam hati mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak demikian. Diiyang-iyangkan apa? Diiyang-iyangkan itu ya. Diangan-angankan. Ya.
diterlintaskan dalam pikirannya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan. Yang banyak terjadi, pikiran kita melalang buana. Tahu melalang buana? Gelamang gelainya. Tahu orang gelamang gelai? Ibu-ibu tahu orang gelamang? Tahu orang gelamang enggak? Apa orang gelamang, Pak? Keliur, keliurnya. Keliur. Pikiran keliur, dia mondok, dia mikiran diri sembayang. Tuh, lalu bagawah. Ya. Allahu Akbar yang dipikir tanggal 2 lo kok ninang kulit haji nih. Gitu kok 40 jelo di dalam pendait. Kata bapak-bapak yang istrinya sudah pergi. Kata ibu-ibu yang suaminya pergi, Allahu Akbar. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Hari sekarang ini sudah tanggal 21. Katanya tanggal 2 berarti kira-kira ada 12 jelo ampolok sama mangkul. Sepanjang sembahyang ya jadi pikiran. Gua angen no suruh ule. Kita kesembayang nih, mau dia tahu artino, kembalikan pikirannya. Jangan terus dibiarkan pikiran yang gelamang gelai. Bejeli lalu. Pada ketika sembahyang, awak ketika sembahyang, ketika kinjer, ketika ruku, ketika sujud. Lalu pikiran tuh kon gili terawangan, kon pikiran. Dia ikut tuh sembahyang. Turis, pahan ayam kon aduh ya jadi gita agak coba. Astagfirullahalazim, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, tabarakallah. Hudurul qalbi, ya, hadirkan hati. Yang kedua, wasukunul jawarih, matinya raga, matinya badan. Tahun apa itu mati? Tahun apa itu mati? Masa ada tahun itu mati? Kumik itu mati no. Kojor, kerong. Sagak muntu mati no. Ya, harus apa? Harus ada orang di sampingnya supaya setelah mati itu badannya dilurusin. Sebab saya bertemu dalam satu kasus, saya tidak sebut tempatnya. Dia meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Meninggal di sebuah tempat, tidak ada keluarga yang tahu, baru diketahui sudah mungkin 5-6 jam atau 7 jam yang lalu. Mungkin waktu meninggal dunia lagi begini. Jadi tangan itu tidak bisa lagi, tidak bisa diteguk lagi. Begini sudah. Kerong dia. Kerong. Tahu kerong? Keras. Apa lawan kerong ibu-ibu? Keras. Suka kerong atau keras? Itu kerong sama keras. Suka kerong atau lembek? Tergantung gitu ya. Kalau makanan tergantung juga ya, Bapak Ibu. Nah, jadi namanya orang mati itu kan tidak bergerak dia. Dalam sholat tidak boleh bergerak kecuali ada kaitan dengan gerakan sholat. Tidak boleh ditambah-tambah gerakan itu. Allahu Akbar, mengawok di keruan-keruan yang kanggo, termasuk gerakan mata. Allahu Akbar, toleh mengingat saya membaca. Kita belisak saling pale. Tahu dia belisak saling pale? Ya lagi pacaran belisak. Ya sing kita. Karena itu supaya mata ini tidak bergerak kemana-mana, lihat tempat sujud. Itu lihat tempat sujud. Sebab dari mata kadang-kadang turun ke hati ya. Kata anak muda, dari mana tuh datangnya lintah dari apa katanya itu? Gurung ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kata anak-anak muda dulu, karena saya pernah muda juga dulu. Masya Allah. Jadi kata dari mata datang ke hati ini, matanya maka ditujukan kepada tempat sujud. Itu jangan sampai mengingat lau daya. Kebetulan mau masjidnya ada samping masjid jalan raya. Terus jalan raya di depan atau di samping masjid. Arah mobil lewat keras, boleh mengingat. Masya Allah ini. Ya, jangan demikian ya. Nah, oleh karena itu
agar kualitas sholat ini ada peningkatan, maka mau tidak mau kita harus paham ilmunya, ilmu sholat. Ya, kita paham mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana makruh sholat, mana yang membatalkan sholat. Jangan sampai selama ini kita sholat tapi tidak tahu sholat kita sudah gagal karena tidak tahu mana yang merusak sholat kita. Ya, mana rukun sholat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Mana sunnah sholat dimaksimalkan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, mana makruh sholat ditinggalkan semuanya, gitu kan. Mana yang membatalkan sholat jangan pernah terjadi pada sholat kita, gitu. Baik, as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Yang nama salat adalah beberapa ucapan. Nah, ini beberapa ucapan berarti rukun qauli namanya. Wa af'alun, beberapa perbuatan, beberapa gerakan berarti rukun fi'li. Kalau di perukunan itu bapak-bapak, ibu-ibu baca rukun sholat yang 13 itu dikelompok menjadi 3 dia. Ada rukun qauli ucapan, ada rukun qalbi pekerjaan hati. Kalau rukun qauli itu pekerjaan lisan yang wajib dibaca, yang wajib diucapkan sampai terdengar oleh telinga kita. Kemudian ada rukun qalbi pekerjaan hati. Ada rukun fi'li gerakan anggota tubuh saat sholat. Tapi di kitab ini termasuk di kitab-kitab yang lain membagi menjadi 2 saja. Rukun qauli dan rukun fi'li. Ucapan lisan, gerakan anggota tubuh selama sholat. Ini sudah bisa semua sholat ini. Tetapi kalau diminta untuk menjelaskan satu persatu mungkin lupa juga. Ayo saya tanya, yang wajib dibaca dalam sholat ada berapa Bapak Ibu? Gak lupa kan? Padahal tidak pernah lupa sholat ini. Ayo berapa yang wajib dibaca dalam sholat? 5. 1. Takbiratul ihram. Itu yang pertama. Secara urut ini. Mana nama takbiratul ihram? Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangannya. Bukan. Tapi mengucapkan lafaz Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar mengawali sholat. Maka dalam sholat nanti takbir dibagi 2. Takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir ihram dan takbir intiqal namanya. Wajib diucapkan Allahu Akbarnya sampai mulut kita tuh bergerak, berkatup-katup lah dia. Mulutnya bergerak. Nabi itu sampai jenggotnya kelihatan bergerak, bukan menyepe-nyepe. Tahu menyepe-nyepe? Apa menyepe-nyepe itu? Bah, bisik-bisik, bisik-bisik yang tidak keluar suara dari ini, tidak boleh. Ini tidak bergerak, tidak sah sholatnya. Harus diucapkan Allahu Akbar itu sambil mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini sunnah. Tingkatan sunnahnya yang tingkatan kedua itu hayat. Andai kan ada orang takbiratul ihram tidak mengangkat tangan, sah sholatnya. Bahkan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Itu hayat namanya. Kalau ini diganti dengan sujud sahwi namanya ab'ad. Misalnya imam tadi lupa kunut, nanti sebelum salam, setelah tahiyat akhir itu kunut. Itu namanya sunnah ab'ad. Yang kedua yang wajib dibaca dalam sholat Fatihah. Belek mulai Fatihah. Belek mulai. Bismillah yang wajib. A'udzubillahnya sunnah. Tingkatan sunnahnya hayat. Kalau lupa dibaca tidak boleh ganti dengan sujud sahwi. Sebelum baca Fatihah biasanya orang baca kabirah. Hukum membaca kabirah adalah sunnah. Tingkatan sunnahnya adalah hayat. Kalau lupa baca doa iftitah tidak boleh ganti dengan sujud sahwi. Sampai mana batas terakhir Al-Fatihah? Waladhdallin, titik. Aminnya bukan.
Kalau begitu aminnya hukumnya sunnah. Tingkatan sunnahnya hayat. Karena antara waladhdallin sama amin beda, tidak boleh digabung bacanya. Tidak boleh waladhdallin amin, tidak boleh. Kalau mengatakan waladhdallin amin berarti membuat Al-Quran baru namanya. Tak boleh itu. Ini karena kebiasaan aja kita ya. Fatihah untuk ini waladhdallin amin, waladhdallin amin. Tak boleh. Waladhdallin amin. Hanya 2 harakat. Min 246 boleh, 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Kalau 6 harakat jadi karena mat arid lisukun, cara membaca mat arid lisukun boleh 2 rakaat, boleh 2 harakat, boleh 4, yang paling bagus 6. Amin. Tuh. Jangan ditasdid. Amin, enggak boleh. Itu Masya Allah. Atau amin, enggak boleh. Amin, enggak boleh. Amin, enggak boleh. Ya. Kalau amin jujur artinya. Kalau amin jalan itu 7 maksudnya. Kalau amin, ayo kabulkan ya Allah artinya. Tuh ya. Yang kedua baca Fatihah. Nah, sedangkan amin sunnah. Yang ketiga baca tahiyat. Ketiga baca tahiyat. Hafal tahiyat? Hafal tahiyat? Ayo bareng-bareng. Tuh 2 3. At-tahiyyatul Assalamu alayka ayyuhan. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha sampai di situ. Itu tahiyatnya. Yang ketiga tadi ya. Yang keempatnya selawat. Apa bunyinya? Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma itu wajibnya. Yang kelima salam. Apa bunyinya? Assalamualaikum. Itu wajibnya. Warahmatullah sunnahnya. Itu. Cuma 5 yang wajib dibaca dalam sholat. Kalau ibu-ibu yang jualan itu modal itu. Kalau modal bisnisnya 1 juta, setelah jualan dapat 1 juta, itulah orang sholat yang pakai cuma modal yang tadi itu. Dia cuma baca Allahu Akbar, baca Bismillah sampai waladhdallin, kemudian baca tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Assalamualaikum. Enggak membaca, itu orang usaha tidak ingin punya untung, tidak punya bati itu. Maka dalam sholat pun gunakan prinsip ekonomi. Kalau tanya itu ibu-ibu, namanya orang prinsip ekonomi itu modal sekecil-kecilnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sholat modal 13 rukun itu. Tapi cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah pakai semua sunah-sunah sholat, jangan ditinggalkan. Itu. Papa bati mendagangnya melen telok luwe. Modal 5.000, melen jual 15.000. Saking melen telok bati melekat jari. Pirajen ikan sekilo ina. Oh 65 anakku yang nyebut itu. Anakku 65 anakku. Yang sering bapekan pirani. Sangke bau si tawar maksudnya. Bau tawas gede kah? Kakak saya ketelimaan 60 HPB itu kan. Saya biasa beli 40 gitu kan, 40. Garu-garu kepala jadi kok mahal sekali gitu ya. Tapi pacuang sampai tawah kan. Kan 60 HPB itu hias yang beli ini kini 40. Nah, berapa mau salon bati nah. Alura mah mau bati wah, tonek kocak mau bati loyan. Alura konepe wah, konepe wah anak tuh, anak li ngapu ya Allah. Mau saya tinggalkan, kakek pacuang saya tawas enggak? Kakek itu sekat wah, betul sekat wah. Dia melem di nenepe mau nepe jaga rugi, dia ingin, nggak mau saya buat orang jadi rugi.
Kalurang konepi alurang wah. Pira lantai bohongnya itu coba. Dapat untung sebesar-besarnya boleh. Kalau harus dengan berbohong untuk mendapat untung itu yang nggak boleh. Paham ya? Oh, ini orang-orang ngaji-ngaji semua nih. Dek gutotan dagang deh. Dek gutotan dagang. Masih gutotan mendagang. Apa ling ibu-ibunya? Bah, mau dek melekang dek temu bati, tuan guru nih kak. Coba. Masya Allah, mau dek melekang dek temu bati nih kak. Sangat perlu orang-orang yang ngaji nih yang jadi bisnis. Kita belanja pun tidak boleh nanya modal sama orang. Kapira beli itu no. Dia tekanggong ngetoan. Tapi dagang dek teman ngetoan dia julang bara. Kalurang modal sulit, sekolah sulit modal be. Menjelang Idul Kurban kemarin saya beli sapi ke pasar itu. Ternyata di sana masih juga lekak orang. Masih juga, masih bukan semua lekak. Ada juga yang lekak. Tawaran sekutil 22 juta. Hah? Kok 22? Bangun 22, paling pelakot yang 15 saja melaku. Karena tahu harganya nanti ketemu 17. Itu. Taktik. Akhirnya ya 17,5 jatuhnya. Begitu. 22. Modalnya berapa dia bilang? Siwa olas modal enggak coba. Yang kanggo ketetan Masya Allah. Maka perlu ustadz-ustadz yang apa namanya? Yang jadi pebisnis agar tidak berbohong ya. Oke. Nah, jadi yang wajib dibaca tadi berapa? 5. 1 takbiratul ihram. Bunyinya Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Top. Amin. Amin apa no? Batinya. Sunahnya. Tambah ayat rekan pertama kedua apanya no? Batinya. Tuh. Terus tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus minimal Allahumma shalli ala Muhammad minimal. Munita aja lo batin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad terus wa ala ali sayyidina Muhammad terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus apa lagi terus? Allahumma ya muqallibal qulub dan macam-macam doanya kan. Allahumma inni a'udzubika min bijahannam wa min terus apanya itu semua? Batinya itu. Sunahnya ada tuntunan dari hadis Nabi itu. Nah itu yang pokok ya. Salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun yang dimulai bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim dan ditutup dengan taslim dengan salam, bisyara'ita makhsusatin dengan syarat-syarat yang tertentu yang khusus. Nah, ini mukaddimah salat. Ini yang paling panjang bahasan kita nanti tentang salat ini. Ini baru mukaddimahnya karena sudah jam ini menunjukkan jam 6:20 ya. 10 menit untuk tanya jawab kan katanya ya. Oh, gitu ya. Ya, jadi ini mukaddimah di awal tahun, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada 1 bulan berikutnya. Ya, ada teman saya nanya, "Kok cepat dapat jadwal dari dari Teluk Dalam?" katanya. Oh ya, saya bilang, "Ini bonus karena ada orang lain sedang berhalangan." Ya, mana Pak Anwar? Pak Saiful Anwar. Oh ya, Pak Saiful Anwar. Siapa orang di luar daerah? Oh, sebesar. Oh, yang beliau tuh jam terbangnya beda ya. Tuan Guru Karim. Oh, masih di Bima. Masih di Bima. Jadi Tuan Guru Karim ya masih di Bima. Jadi saya dihubungin DWA oleh beliau karena saya memang kalau subuh memang saya keliling tiap subuh itu ya. Saya melihat situasi di masing-masing masjid itu. Ada yang dapat 2 shop, ada yang 1 shop, ada yang kurang sedikit dari 1 shop.
Belum saya temukan masjid yang tidak ada shopnya. Itu subuh belum saya temukan masjid yang tidak ada shopnya. Tapi belum saya temukan yang 5 shop, belum ya, belum. Ada kalau di Pemenang saya temukan itu 3 shop ada, 3 shop lebih ada. Yang banyak 2 shop yang saya temukan, 2 shop yang banyak. Nah kalau di Pemenang itu ya di Malaka itu yang lebih siar, yang paling siar ya, salat 5 waktu di Mtigi. Belum ada yang melebihi Mtigi. Nah itu subuh saya datengin sama juga. Oh memang betul. Zuhur saya datang sama juga. Coba Isya sama, Maghrib sama juga. Memang ramai di sana. Nah kalau asar yang ramai itu di masjid-masjid itu kalau ada takziah. Ah itu ramai dia. Biasa lebih dari 3 saf sudah itu kalau takziah. Ya di samping jemaah di sana juga ada jemaah dari luar. Karena orang Lombok Utara ini alhamdulillah hidup hatinya ketika ada orang mati ya, ketika ada orang mati hidup. Keimanan tuh bangkit dia kalau orang mati. Karena ingat mati juga ya. Ya sebelum kita mati ya kita harus membekali diri. Salah satu bekal adalah dengan kita bertakziah. Wallahu a'lam bissawab. Sila munara pengetahuan sekek 2 yang ada kaitan dengan ya pekerjaan sehari-hari kita kami persilahkan. Oh sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya. Nah untuk mengantisipasi misalnya dalam hati kita misalnya dunia, tapi sekarang tak trek kita untuk oh iya, Masya Allah. Memang karena kita masih di dunia ini nggak bisa lepas dunia, memang ya. Terus sebab dalam Al-Quran itu ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang dijadikan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan kamu melupakan kenikmatan dunia. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi selama masih di dunia ini tidak bisa kita melupakan dunia dan tidak boleh melupakan dunia, tidak boleh. Ya, dunia ini sarana. Dan setiap sarana itu bisa benar-benar kita gunakan untuk akhirat. Pertanyaan tadi, bagaimana trik-trik kita untuk mendapatkan khusyuan, dengan kata lain untuk melupakan dunia sesaat saja. Paling kalau saya lihat sholat subuh tadi hanya 8 menit sholat subuh tadi. Tidak lama, 8 menit tadi sholat subuhnya. Karena kebetulan tadi menggunakan satu surah ya, surah Al-Jum'ah. Kenapa ke surah Al-Jum'ah? Apakah ada kesunatan khusus? Tidak sebenarnya. Cuma saya mengingat bahwa ini hari Jumat, itu aja. Mungkin ada yang lupa hari Jumat sehingga dia jauh pergi nanti lupa Jumat. Maka saya ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang beriman yang hadir di masjid pasti orang beriman. Kalau kamu disuruh pada hari Jumat, segera ingat, disuruh pada hari Jumat untuk ingat Allah, segera ingat Allah. Ya, wazarul bai', tinggalkan bisnis. Saya ingatkan itu sebenarnya. Lalu dia tahu kena, nah paling tidak lah. Memang kita tidak paham, tapi paling tidak kan Allah menyampaikan pemahaman itu. Oh kena hari Jumat lin baru. Nah, ya ingat orang paham harano. Caranya diantaranya. Pas mau memulai sholat itu ajak diri bicara. Pak Haji Alip, sang nih kesempatan sembahyang terakhir nih. Sawek-sawek nih dijaga sembayangin dia. Tuan, misal nih dia doanya tetap bisa panjang umur. Ya, kita ngerasain diri kita ini. Kalau Haji Alip yang sholat, bilang dirinya. Jangan Haji Alip yang sholat, hei Pak Syuaib, ini jangan begitu. Masing-masing ajak diri bicara. Mantuan lenceng lepen deh. Toan soal tolokat yang soal deh. Mantuan Ji Mahmud. Tuan Ji Mahmud. Atau nanti disebut tuan lain Tuhan kan? Mahmud.
Nih sholat subuh terakhirmu. Waktu zuhur bakalan kamu nggak bisa sholat. Kamu akan disolatin. Ya ling tengah diri ta. Sangka wanya-wanya si berikan diri dengan takbir ihram. Lihat tempat sujud, hadirkan hati bahwa kemungkinan ini sholat terakhir. Masa sembahyang terakhir bakalan selanjutnya disolatin masih juga terus-terusan mikirin dunia. Salah satu cara ngodop diri. Kedua, lihat tempat sujud. Bagi yang biasa usalli, kan di yusidul qalba kan katanya usalli itu. Usalli itu untuk membantu hati agar menghadirkan hati saat niat kasat taruta itu hadir hati kita. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'mum. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat tempat sujud. Kan dari mata turun ke hati saya bilang tuh, lihat tempat sujud. Atau ada orang secara personal, secara pribadi, baru dia khusyuk dengan memejamkan mata. Ya sudah, pejamkan mata saja. Walaupun secara umum makruh hukumnya sambil memejamkan mata sholat. Tapi ada orang-orang tertentu, munde yang nidbang mata, lupanya hafalan Quran. Ada orang begitu, ya sudah, pakai aja seperti itu. Itu satu. Yang kedua, hayati setiap ucapan. Untuk bisa menghayati setiap ucapan, paham apa yang dibaca, kan gitu. Lagu dia cuma paham, pada kubetan sembahyang jadi serah lek nenek wah. Lagu makan barot ingat diri kenyeka sembahyang, kenyeka nyembah nenek. Nenek alurang pikiran melalang buana saya bilang tadi itu. Toh lebar bangket kenyeka menguning hari seminggu ampo panen. Saya jangan mau 1 ton bah mau tak menyimpan setengah ton. Ya jadi pikiran. Tuh jangan begitu. Ketika pikiran seperti itu, suruh ule angeno, kita kesembahyang kita ini. Ya tanda dari gerakan yang diajarkan oleh ulama untuk menambah khusyuan itu, hayati. Oh, saat takbir mau ruku, angkat Allahu akbar. Baru membaca tasbihnya setelah dek. Jangan masih rukunya Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamid. Jangan begitu. Tunggu tegak dulu tumaninah baru tasbih. Sujud pun baru membaca tasbih. Kalau anggota sujud sudah kena semua. 2, 4, 6, 7-nya dek. Baru subhana rabbiyal a'la. Jangan baru begini. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Deman nyentuh jidat subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Deman ini Rabbi gfirli, enggak begitu. Nah, ya Pak Jalib ya, sebenarnya beliau ini sudah tahu, cuma beliau mau berbagi ilmu. Itu intinya. Tahu saya orang ngaji dari zaman Bapak Balok lah yang ngaji. Ya. Saya itu alim-alim lebat den orang sih, toang doang. Ya kumekan doang yang ngaji. Ya, ndak ada maksudnya nguji, ndak berbagi ilmu maksudnya tadi. Oh ya ternyata salah satu cara untuk mendapat khusyuan itu, salah satu cara melupakan dunia itu berain diri, terjaga mati nih. Gitu. Ya Pak Ji ya. Masya Allah. Sila. Awal ma yuhasibu amru yaumal qiyamah as-shalah, sebagai motivasi untuk kita bahwasanya yang paling pertama dihisab itu, mohon dijelaskan sedikit sebagai motivasi individu. Ya. Betul itu ya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumul qiyamah. Yang pertama kali nanti dikoreksi, diberikan penilaian pada kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah sempurna, artinya tidak ada sholat 5 waktu ditinggalkan, sudah tidak ditinggalkan, pelaksanaannya memenuhi syarat rukun dan sebagainya, ya sudah selesai yang lain Ustaz. Makanya jadi tolak ukur adalah sholatnya. Tolak ukur adalah sholat. Kalau sholat benar, ciri-ciri benarnya, amal-amal yang lain itu baik. Munara batur masih girang, sembahyang lagu girang maling. Dia kena sembahyang. Ya kumeka dia kena sembahyang. Jadi faktor sholat itu dipengaruhi yang lain. Mulai dari taharahnya. Bisa jadi tidak ada ilmu sholatnya. Rajin mbak masjid. Ulik masjid sambil baturnya ulik sengaja ya. Bukan karena tidak tahu. Beda orang opa. Orang opa kan pokoknya tamanainya no. Sengaja diintip sadar orang yang paling bagus.
Ya jemaah masjid no. Bahkan ada satu tempat itu kalau tidak bisa maling, tidak mau jadi menantu. Ada tuh tradisi itu. Tanya mau lamar anaknya. Sehebat apa kamu maling katanya? Setingkat apa kehebatanmu maling? Itu dulu. Nah ini tidak boleh begitu. Jadi ketika dalam kesehariannya bermanfaat, tidak hanya untuk diri tapi untuk orang lain, itu ada ciri-ciri sholatnya itu. Sholat yang sudah lolos sudah itu, sosialnya bagus, kemasyarakatnya bagus, sembahyangnya bagus, itu. Tapi ada orang sosialnya bagus tapi sembahyang nggak bagus. Nah itu nanti pujian manusia didapat, pujian di dunia didapat. Nanti di akhirat dia minta sama, kan sudah kamu dapat di dunia dulu, ya sudah. Kamu sudah dipuji di dunia karena kemurahan kamu. Sudah selesai urusan itu. Nah, jadi kita ciri-cirinya dia rajin sembahyang, rajin beribadah, kemudian rajin berjemaah. Tatkala datang bulan Ramadan, dia senang puasa Ramadan. Ciri-ciri sudah. Ada kewajiban zakat, dia berzakat. Ciri-ciri sudah. Ciri-ciri sholatnya diterima sudah itu. Ciri-ciri sudah. Bahkan yang mempengaruhi diterima dan tidaknya sholat seseorang itu adalah kemauan dia berzakat juga. Karena ada 10 kelompok orang yang ditolak sholatnya oleh Allah, salah satu diantaranya rajin sembahyang, lalu dia milih berzakat, dia milih berimpak, berarti sholat wajib ditolak. Kenapa ditolak? Tidak benar sholatnya itu. Mengapa tidak benar? Banyak faktor. Salah satunya tadi itu, mungkin dari taharahnya tidak benar, menutup auratnya tidak benar, yang dibaca nggak benar, bisa jadi banyak faktor. Karena itu tidak ada kata lain kecuali ngaji. Nah, kalau ternyata ada yang salah, ada yang keliru, tapi kita masih nuntut ilmu, inilah yang disebut oleh hadis Nabi, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang masih menuntut ilmu, ada kesalahan, perbuatan menuntut ilmunya itu menjadi penebus terhadap kesalahan-kesalahannya. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu sampai mati. Itu sebagai prinsip dalam agama itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu. Tuntut ilmu itu dari semenjak buayan sampai masuk liang lahat. Masuk liang lahat pun sudah diajarin oleh pentalkin. Marab buka. Itu sedang diajarin. Sedang nuntut ilmu itu. Sedang praktek ilmu. Nah, karena itu kita berniat ya. Terus ngaji. Terus ngaji. Sampai batas Allah kita berikan kesempatan kepada kita untuk tidak bisa lagi ngaji karena kita sudah mati. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.